Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 7 atas nama Citra Herunisa dan Adelia Tasya Vanessa ingin mempresentasikan tentang Perang Dunia Islam. Adapun materinya ialah pertama ada Perang Salib, yang kedua ada serangan Mongol. Perang Salib. Perang Salib ini pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang Konsili Clermont. Ia mengimbau orang-orang yang hadir untuk angkat senjata membawa Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk, serta untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Perang Salib ini merupakan sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat serta Eropa yang terjadi di antara abad ke-11 hingga abad ke-17 yang disokong serta diarahkan oleh Gereja Katolik. Perang Salib ini berbeda dengan konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini bahwa perjuangan mereka ialah sebagai laku silih untuk memperoleh ampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Berikut ini adalah faktor-faktor ataupun sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perang salib ini. Yang pertama ada faktor agama. Faktor agama ini disebabkan oleh direbutnya Baitul Maqdis pada tahun 470 Hijriah atau 1070 Masehi oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir, yang menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadahnya. Hal ini dikarenakan dinasti Seljuk yang menerapkan peraturan yang sangat ketat kepada para umat Kristiani ketika hendak beribadah di tanah suci atau Baitul Maqdis. Kebijakan-kebijakan yang merugikan ini terdengar hingga ke Eropa, hingga rakyat Eropa pun menjadi gempar. Nah, peristiwa ini secara tidak langsung menumbuhkan semangat keagamaan dan loyalitas terhadap sesama umat Kristiani untuk memberikan perlindungan dan pembelaan. Mereka bergerak bersama untuk menuntut balas atas perampasan kemerdekaan dalam menjalankan ajaran agama mereka. Visi mereka itu satu, yaitu merebut Baitul Maqdis dari genggaman kaum muslimin atau Bani Saljuk dengan keyakinan bila berziarah ke tanah suci dapat pahala yang besar. Yang kedua ada faktor politik. Nah, faktor politik ini disebabkan oleh posisi-posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai oleh Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Nah, kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam atau Bani Saljuk. Nah, untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ini ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius, penguasa Bizantium atau Konstantinopel, tidak memiliki pilihan lain selain atau kecuali meminta dukungan dan bantuan politik ke Uskupan Agung di Roma. Pihak Keuskupan Agung ini sendiri menyambut baik kerjasama ini karena mereka juga berkewajiban membela kepentingan agama. Selain itu, sesungguhnya kepentingan politik bagi keuskupan juga sangat menggiurkan. Oleh karena itu, mulailah pihak-pihak keuskupan mengatur rencana kerja perebutan kembali Baitul Maqdis ini. Yang terakhir ada faktor sosial ekonomi. Nah, sejak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah dan para pedagang Eropa yang memiliki mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin, sehingga mereka memiliki rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari Laut Tengah itu. Nah, hal ini didukung dengan adanya ambisi yang luar biasa dari para pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah atau Venezia, Genoa, dan Pisa untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, sehingga dapat memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang salib
dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka. Karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategis tersebut. Selanjutnya adalah periodisasi Perang Salib. Periode pertama ini disebut dengan periode penaklukan yang terjadi tahun 1009 sampai dengan 1144. Hasan Ibrahim dalam buku Tarik al-Islam menggambarkan bahwa pasukan salib pertama ini yang dipimpin oleh Pierre Hermite sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, serta tanpa persiapan. Nah, pasukan salib ini dapat dikalahkan dengan mudah oleh pasukan dinasti Saljuk. Pasukan salib berikutnya yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon merupakan militer yang terorganisasi rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina atau Yerusalem pada tanggal 7 Juli 1099. Kemenangan pasukan salib pada periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Latin Kristen di timur, seperti kerajaan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Raja Godfrey, Edessa di bawah Raja Baldwin, dan Tripoli di bawah kekuasaan Raja Rayman. Periode kedua ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imad al-Din Zanki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Dalam perang salib ini, pihak Richard dan pihak Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Perjanjian perdamaian ditetapkan di atas kertas pada tanggal 2 November 1192 dengan ketentuan bahwa daerah pantai menjadi milik bangsa Latin, sedangkan daerah pedalaman menjadi milik umat Islam, serta peziarah yang datang ke kota suci tidak boleh diganggu. Terakhir, periode ketiga. Periode ketiga ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir. Berdasarkan pertimbangan ekonomi bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan, sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia sebelah timur atau sekarang disebut dengan Indonesia. Pada periode ini, peperangan disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dari sesuatu yang bersifat materialistis daripada motivasi agama. Dalam periode ini juga muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Shajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis ke-9 dari Perancis sekaligus menangkap raja tersebut. Selanjutnya ada pengaruh ataupun dampak dari perang salib ini. Pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium atau Konstantinopel sehingga sanggup mengerem dan menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. Kedua, pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga orang Barat berdatangan ke timur untuk belajar dan menggali ilmu untuk kemudian mereka sebarluaskan di Eropa. Yang ketiga, manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Keempat, kontak perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Mesir dan Syria sangat besar artinya bagi lintas perdagangan barat. Serangan Mongol. Jatuhnya Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah pada 10 Februari 1258 oleh bangsa Mongol membuat dunia Islam menjadi porak-poranda dan mengakhiri kekhalifahan Islam yang sudah berkuasa 5 abad lamanya. Dengan dihancurkannya dinasti Abbasiyah oleh bangsa Mongol, kekuasaan Islam mencapai titik terendah dalam suatu peradaban. Baghdad
yang pada masa jayanya sebagai jantung dari peradaban dunia, menjadi kota yang mengalami kehancuran dari berbagai arah. Sebelum Baghdad ditaklukkan, keganasan bangsa Mongol sudah dirasakan oleh wilayah-wilayah Islam lain yang ditaklukkannya seperti daerah Turkistan pada tahun 1218, menaklukkan Transylvania tahun 1219 sampai 1220 yang terdapat kota Bukhara di Samarkand, Balkh, dan kota-kota lain yang mempunyai peradaban Islam yang tinggi di Asia Tengah, tidak luput dari penghancuran. Satu-satunya wilayah Islam yang terbebas dari kerusakan yang diakibatkan oleh tentara Mongol adalah daerah Mesir. Asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol adalah salah satu bagian dari bangsa-bangsa besar dalam sejarah perjalanan dunia yang mampu mengubah tataran keadaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya suatu bangsa. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menggembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain. Sistem keagamaan bangsa Mongol tetap mengakui adanya Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah, terutama roh jahat. Selain menyembah kepada para binatang dan sujud kepada matahari serta roh, masyarakat bangsa Mongol sangat memuliakan arwah nenek moyang yang dianggap masih berkuasa mengatur hidup keturunannya. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugei atau Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin atau Chinggis yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, Raja yang Perkasa. Genghis Khan juga mengatur kehidupan beragama dengan tidak boleh merugikan antara satu pemeluk agama dengan yang lainnya. Dampak penguasaan bangsa Mongol terhadap negeri-negeri Muslim. Kehancuran tampak jelas di mana-mana dari serangan Mongol sejak wilayah timur hingga ke wilayah barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan-bangunan yang indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi, bukan masa Hulagus Khan saja yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan dilakukan juga terhadap umat Islam yang tidak berdosa. Tak lupa para ahli agama, para sarjana, dan warga tak berdosa juga tidak luput dari pembunuhan bangsa Mongol yang mengakibatkan dunia Islam mengawali kekosongan kekuasaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dengan kekosongan kekuasaan tersebut, maka bangsa Mongol mengambil alih kekuasaan Islam dengan Hulagu Khan sebagai pemimpinnya dengan mendirikan dinasti Ilkhaniyah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.